Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali berjumpa dengan Ananda kelas 9. Kali ini kita masih membahas bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Subbab yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengubah bentuk akar menjadi bilang berpangkat pecahan dan mengubah bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar. Materi prasyarat. Ananda, Ibu yakin sudah sering mendengar atau melihat bentuk akar pangkat 4, akar pangkat 16, dan akar pangkat 3 dari 8. Masih ingatkah Ananda berapakah hasil dari akar pangkat 4 ini, akar pangkat 16, akar pangkat 3? Nah, kita akan bahas satu persatu. Akar pangkat 4, hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Akar 16, hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Di sini nampak bahwa walaupun di bentuk akar 4 ini tidak ada angka 2, namun secara tersirat kita harus mencari bilangan berapakah yang 2 kali kita kalikan hasilnya adalah 4. Begitu juga dengan akar 16. Walaupun tidak ada angka 2 di sini, namun kita pasti berpikir bilangan berapakah yang 2 kali kita kalikan hasilnya adalah 4. Jadi secara tersirat, di dalam bentuk akar ini, jika tidak ada angka apa-apa, maka dia pasti ada angka 2. Akar pangkat 3 dari 8, hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Oke, itulah materi prasyarat. Selanjutnya, kita akan belajar mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Bentuk umumnya, akar N dari A berpangkat M, itu bisa kita ubah ke bentuk A berpangkat M per N. Contoh. Yang pertama, akar 4 tadi. Kita tahu bahwa di sini ada tersirat angka 2. Jadi, akar 4 bisa kita tulis dengan akar 4 berpangkat 1 dan di sini adalah tersirat angka 2. Sekarang Ibu coba menuliskan angka 2-nya. Sama dengan kita lihat ke pola umum, bentuk umum. M per N. M-nya kita ambil dari pangkat, N-nya yang di atas akar. Jadi pangkatnya adalah 1, maka bentuk akar dari 4 ini berubah menjadi 4 berpangkat 1 per 2. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 5 berpangkat 2 per 3. Yang di atas akar, ingat ya, selalu menjadi penyebut, berada di posisi bawah. Dan pangkatnya menjadi pembilang. Oke, kalau contoh ini sudah Anda pahami, silakan dicari dulu soal-soal yang sesuai dengan contoh ini sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya. Nah, contoh ketiga. Akar dari 2A pangkat 3. Hasilnya adalah, nah kita buat dulu angka 2-nya.
Supaya Ananda tidak ragu, ini bagi pemula ya. Kalau sudah biasa, tidak perlu lagi kita buat seperti ini. Hasilnya adalah akar, kita buat kurung untuk keseluruhan yang di bawah akar ini. Kita buat pangkat 1. Nah, karena ini ada angka 2, maka kita bisa ke bentuk umum tadi. Yang di bawah akar kita buat dulu, 2A per pangkat 3, dan pangkatnya adalah 1 per yang di atas akar tandanya 2. Di 2A dalam kurung berpangkat setengah. Sekarang ingat, bilangan berpangkat apabila kita kalikan, maka bilangan berpangkat apabila kita pangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi untuk 3 kali setengah, hasilnya 3 per 1 kali 1 per 2 sama dengan 3 kali 1, 3 per 1 kali 2, 2. Jadi hasil dari 3 kali setengah adalah 3 per 2. Nah, kita bisa melanjutkan hasil perpangkatan ini menjadi 2 pangkat setengah kali A pangkat 3 per 2. Nah, 3 per 2 datangnya dari 3 kali setengah. Nah, 2 pangkat setengah, yang setengah ini datangnya, 2 ini kalau tidak ada berpangkat, artinya dia berpangkat 1. 1 kali setengah. Hasilnya 2 setengah. Nah, yang 3 per 2 tadi dari sini kita peroleh. Kita bedakan soalnya mirip seperti tadi, cuma posisi kurungnya berbeda. Tadi tidak ada pakai kurung di sini. Sekarang kita coba soal akar dari 2A di pangkat 3. Hasilnya adalah, nah kita buat dulu soalnya, kita tambahkan angka 2-nya. Kemudian, yang di bawah akar kita buat 2A tetap, karena pangkatnya 3, kita posisikan dia sebagai pembilang, dan di atas akar kita posisikan sebagai penyebut. Jadi hasilnya menjadi 2A berpangkat 3 per 2. Ingat, 2A-nya tetap kita buat dalam kurung. Nah, bentuk seperti ini masih bisa kita lanjutkan dengan mengalihkan kedua-duanya dengan 3 per 2. Jadi 2 pangkat 1 dikali 3 per 2 hasilnya 2 berpangkat 3 per 2. A pangkat 1 kali 3 per 2 hasil A pangkat 3 per 2. Nah, bentuk contoh ketiga dan keempat ini, tolong Anda hati-hati melakukan latihannya. Kita coba lihat keduanya. Terdapat perbedaan hasil. Yang pertama tidak ada pakai kurung, artinya hanya A saja yang kita pangkatkan 3. Sementara yang kedua, kedua-duanya dalam kurung. Artinya 2 ini juga ikut di pangkat 3 dan A juga ikut di pangkat 3. Nah, hasilnya berbeda. Hasil pertama tadi yang tidak pakai kurung, hasilnya 2 pangkat setengah, A pangkat 3 per 2. Dan yang kedua, hasilnya 2 pangkat 3 per 2 kali A pangkat 3 per 2. Selanjutnya, mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bilangan berbentuk akar. Maaf, ini salah tulis ya. Mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bilangan bentuk akar. Kita balik saja bentuk umumnya. A berpangkat M per N sama dengan akar dari A pangkat M dan N-nya kita buat di atas akar. Jadi dibaca akar N dari A berpangkat M. Contoh, yang pertama, 5 berpangkat setengah. Hasilnya, kita kembalikan ke bentuk umum, berarti akar dari 5 pangkat 2. Seharusnya begini kita buat. Nah, 5-nya pangkat 1. Nah, bentuk seperti ini, kalau dia berpangkat 1, kita bisa tidak menulis pangkatnya. Nah, kita bisa menulis hanya akar
akar 5 pangkat 1. Angka 2 ini khusus untuk akar 2 itu tidak kita tuliskan. Contoh kedua, 7 pangkat 2 per 3. Hasilnya adalah akar 3 dari 7 berpangkat 2. Pembilang menjadi pangkat dan penyebut menjadi kita tulis di atas akar. Contoh selanjutnya, yang ketiga. 5A pangkat 2 per 7. Hati-hati, ini tidak ada pakai kurung. Jadi yang dipangkatkan 2 per 7 hanya A. Angka 5-nya tetap kita tulis. Dan A pangkat 2 per 7 kita rubah menjadi akar 7 dari A berpangkat 2. Contoh keempat, kalau kita pakai kurung, 5A dikurung di pangkat 2 per 7. Nah, nampak kan nanda semua berbeda letaknya. Kalau ini kedua-duanya ikut di pangkat 2 per 7. Nah, caranya mudah. Ananda tinggal membuat kurung di bawah akar. Nih, akar 7 dari 5A dalam kurung berpangkat 2. Jadi hati-hati apabila ada menyelesaikan soal menggunakan kurung atau tidak, maknanya berbeda. Nah, contoh selanjutnya. Contoh ini khusus bagi bilangan yang berpangkat pecahan apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk lain. A pangkat 7 per 2. Kita bisa merubahnya menjadi 3A berpangkat 3,5. Dari mana datang 3,5? 7 per 2. Ingat, pelajaran dulu waktu kalian masih sekolah dasar. 7 per 2 artinya 7 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 7 kurang 6 hasilnya adalah 1. Nah, 7 per 2 bisa kita rubah dalam hasil yang tadi kita temukan 3 dan sisanya 1 per pembagi tadi adalah 2. Nah, pembagi ini tetap sama 2. Jadi 7 per 2 bisa kita rubah dalam bentuk pecahan campuran yaitu 3, 1 per 2. Nah, 3, 1 per 2 ini artinya 3 tambah 1 per 2. Kita bisa merubah A pangkat 3,5, kita rubah menjadi A berpangkat 3 tambah setengah. Ya, kedua-duanya 3 tambah setengah ini tetap dalam pangkat ya. Nah, ingat bilangan berpangkat ini apabila kita tambahkan pangkat di atasnya, artinya dia awalnya dari perkalian 2 buah bilangan pangkat yang bilang pokoknya adalah A. Kita rubah menjadi A berpangkat 3 kali A pangkat setengah. Ini pelajaran kita sebelumnya ya. Bilangan berpangkat apabila dikali pangkatnya kita tambah. Nah, begitu pula sebaliknya. Apabila bilangan berpangkat ketemu pangkatnya ditambah, maka pasti kita bisa merubah dalam bentuk perkalian. Nah, yang bentuk pecahan di sini adalah A pangkat setengah. Yang bentuk pangkatnya bilangan bulat ini kita biarkan saja. Jadi hasilnya bisa kita buat dalam bentuk A pangkat 3 akar A. Jadi kali ini tidak usah kita buat lagi ya. Jadi A pangkat 3 akar A. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan puas hanya dengan bahas satu soal saja. Cobalah menjawab semua soal yang terkait dengan materi kita hari ini. Selamat mencoba. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.